Halo guys, kembali lagi di channel Anici Kreatif Media bersama denganku Yedi Jaluhur. Guys, coba deh kalian lihat dua foto ini. Nah, foto-foto semacam ini itu sering banget dibuat untuk recreate poster film atau untuk membuat kontroversi di masyarakat, terlepas dari disengaja atau tidaknya foto tersebut itu dibuat. Dalam video kali ini, aku mau share ke kalian cara membuat foto tersebut. Dan kalian sadar nggak, beberapa foto hantu yang serem-serem yang biasa beredar di internet, di grup-grup WhatsApp, dan sebagainya itu, kalau kalian perhatiin, selain yang pasti fotonya memang burik, pasti terjadi di malam hari, atau kondisi gelap, atau kondisi lembab. Nah, ada banyak sekali alasan sebenarnya foto-foto tersebut, ada yang fake, ada yang beneran dibuat, ada yang tidak sadar orangnya membuat, dan sebagainya. Baik foto tersebut atau video itu ditangkap menggunakan CCTV atau kamera pocket, HP atau baik pun profesional. Salah satu alasannya kenapa ada foto-foto hantu tersebut, biasanya alasannya adalah kurang cahaya karena malam tersebut, dan membuat hasil foto itu biasanya kan blur nggak jelas, berbayang. Belum ditambah kalau adanya permainan lightning, props, lalu editing, dan masih banyak lagi. Nah, kurangnya cahaya ini itu menyebabkan shutter kamera atau video itu yang paling mempengaruhi itu menjadi lambat, sehingga akhirnya menyebabkan terjadinya foto tersebut. Nah, sekarang aku akan coba kalau kamera tersebut aku bikin shutternya menjadi lambat. Nah, beginilah adalah hasilnya. Setelah kalian mengetahui hal tersebut, yuk kita coba belajar membuat foto seperti tadi, basic aja. Dan setelah kalian menguasai membuat foto ini, kalian sebenarnya bisa membuat banyak varian yang bisa dieksplor, dan sisanya tergantung kreativitas kalian sendiri. Ada beberapa alat yang harus disiapkan. Yang pertama yang udah wajib banget kalian punya yaitu tripod. Gunakan tripod yang steady karena kita tidak ingin ada pergerakan kamera. Lalu siapkan kamera yang bisa setting manual, mau kamera apapun boleh. Yang penting kamera tersebut bisa setting shutter speed. Kalau dalam hal aku, ini aku pakai kamera 5D Mark IV karena ini yang aku punya. Tapi kalau kalian hanya punya kamera kuno atau kamera yang burik, itu sebenarnya nggak masalah banget, dan mungkin hasilnya akan lebih dramatis lagi menggunakan kamera yang jelek seperti itu. Kondisi dalam pemotretan ini itu aku bikin dalam kondisi hujan tengah malam. Jadi karena tengah malam di depan kompleks itu udah sepi, terus hujan itu kan jadi menambah suasananya menjadi lebih kayak gelap seperti itu. Terus nanti ada cahaya-cahayanya. Dan tentunya dalam kondisi hujan ini biar aku pastikan bisa memotret dalam keadaan hujan. Dan aku juga menambahkan lighting juga untuk efek dramatisnya. Nah, setelah kalian meletakkan tripod di tempat yang sudah kalian tentukan, lalu kalian setting kameranya. Dalam setting ini pasti ada trial and error, dan yang aku dapat akhirnya dalam pemotretan ini adalah shutter speed 6 detik, f8, dan ISO 100. Dan jangan lupa kalian menggunakan file RAW untuk hasil yang lebih maksimal dan fleksibilitas dalam editing. Dan yang perlu diperhatikan yaitu adalah shutter speed 6 detik ini harus lambat. Biasanya range-nya bisa 2 sampai 6, 10 detik pun bisa, cuman jangan terlalu lama banget juga. Kenapa? Yaitu karena yang kita ambil dari foto model tersebut adalah pergerakan dari model tersebut. Dalam kasus ini, aku menyuruh modelnya di 2 atau 3 detik pertama untuk tetap di tempat dulu. Lalu nanti aku kasih aba-aba untuk bergerak 3 detik berikutnya lagi ke tempat yang sudah aku tetapkan. Jadi setelah model berada di posisi finish, baru aku jepret lightingnya secara manual. Nah, seperti yang sudah kalian ketahui juga, kalau fotografi itu sebenarnya hanyalah melukis dengan cahaya. Jadi bisa dibilang 3 detik pertama yang tadi aku udah bilang itu, dari 6 detik, itu aku melukis 50% aja dari cahaya modelnya. Sehingga kalau kalian lihat, hasilnya itu akan transparan di modelnya. Kayak belakangnya itu masih kelihatan, tapi modelnya kelihatan, dan kayak opacity-nya modelnya dikurang 50% gitu, kurang lebihnya.
Selain itu, tadi aku juga menambahkan external flash yang aku tembakkan secara manual. Kenapa manual? Karena aku lebih suka mengontrol flash itu sendiri. Atau kalau kalian bisa menggunakan setting second curtain di kamera kalian, kalian juga bisa menggunakannya. Kegunaan flash yang aku tembakkan di akhir tersebut itu adalah untuk memfreeze foto tersebut supaya modelnya kelihatan juga. Nah, perbedaan antara foto pertama dan kedua yang modelnya terlihat transparan ini itu adalah cahaya yang aku tembakkan. Yang satunya itu berasal dari belakang model, sehingga kalau kalian lihat dalam foto ini itu ada cahaya di sekeliling modelnya dan modelnya sendiri transparan. Dan untuk yang satunya lagi aku tembakkan dari depan model supaya kelihatan mukanya dengan efek-efek basah dari hujan tersebut. Untuk power dari flashnya ini itu aku setting di 1/2 dan aku menggunakan flash Godot V850 Mark III seperti yang sudah aku pernah bahas juga di video sebelumnya. Dan ternyata flash ini cukup tahan guys sama air, dan meskipun dalam kondisi hujan sekalipun. Dan dalam pemotretan seperti ini yang penting itu kalian jangan takut salah, karena aku pun sebenarnya juga trial and error sampai menemu setting yang pas itu. Dan ya mungkin kalau kalian udah mengulangi berkali-kali, nanti juga feeling kalian itu juga bisa main sih. Yang penting posisi tripod sama komposisi foto itu tidak boleh diubah at all cost. Kenapa? Karena kita akan lanjut ke post editing setelah ini. Tahap selanjutnya setelah trial and error dan exposure, shutter speed, flash dan sebagainya itu, yaitu kalian mengambil sebanyak-banyaknya stok foto supaya kita itu mempunyai banyak bahan untuk editing juga. Dan dalam hal ini aku hanya mengambil seperlunya aja. Kenapa? Karena keadaannya memang lagi hujan guys. Dan aku juga takut tinggalin kamera di hujan lama-lama, takutnya kenapa-napa gitu kan. Karena meskipun kamera aku itu water resistance, tapi kan memang udah umur aja seperti itu. Nah, yuk kita lanjut masuk ke proses editingnya guys. Nah, di sini aku menggunakan software Lightroom dan Photoshop. Lightroom itu yang pertama kali aku mengolah fotonya aja, basic aja sebenarnya. Lalu sisanya kita akan lakukan mungkin 80% di Photoshop. Nah, pertama setelah kita membuka Lightroom, yaitu yang pertama aku memilih foto mana aja yang akan dipakai di Lightroom. Dan setelah aku memilih foto mana aja yang dipakai di Lightroom, yaitu aku akan mengedit foto tersebut sesuai dengan selera dan hasil yang ingin dicapai. Dan ingat untuk tidak mengcrop foto tersebut, karena nantinya kita akan blend layer di tahap berikutnya. Jadi jangan sampai kalian lens correction atau cropping dan sebagainya, biarkan as is saja, high res seperti itu. Kalian hanya meng-tone aja dan mengekspor. Lalu kita samakan settingnya di semua foto ini untuk mendapatkan tone yang sama. Nah, setelah aku membuka Photoshop, lalu aku akan menentukan foto mana yang akan menjadi frame masternya. Nah, dalam hal ini aku memilih foto yang pertama ini, tetapi ada tripod di situ. Dan karena tripod ini mengganggu, aku gunakan foto yang lainnya yang tidak ada tripodnya, yang tidak bocor untuk menambal foto ini. Inilah gunanya tadi kenapa aku menggunakan tripod dalam pemotretan, sehingga aku mudah untuk memblending beberapa layernya di Photoshop. Setelah itu aku membuka foto yang lainnya lagi untuk aku menambahkan opacity di model yang ada di sebelah kiri ini supaya tidak terlalu berbayang. Lalu aku masking dengan opacity yang rendah juga. Nah, selanjutnya aku mengambil stok foto yang lainnya lagi untuk membuat bayang-bayang modelnya itu ada di sebelah kanan menempel pada modelnya. Di sini aku menggunakan stok foto yang lainnya lagi. Lalu seperti biasa langsung aku pastekan ke frame utama, lalu aku blending. Di sini aku ganti blending mode-nya menjadi light and color. Setelah itu aku masking supaya rapi. Nah, setelah aku mendapatkan hasil final yang aku inginkan, lalu aku masking semuanya, aku pastikan semua frame yang aku bikin itu udah rapi dan tidak ada maskingan yang double-double sehingga fotonya bisa dipresentasikan dengan baik. Nah, setelah fotonya selesai diedit semua, baru kita menggunakan cropping untuk mendapatkan komposisi yang lebih sesuai dengan apa yang kita inginkan.
Jadi jangan menggunakan cropping di awal-awal, tapi kita cropping setelah foto tersebut benar-benar selesai kita compositing. Nah, setelah foto ini selesai, lalu aku pikir-pikir lagi, ini kayaknya kalau formatnya portrait ini akan lebih bagus deh. Tapi karena aku tidak mengambil stok foto di bagian atas pohon tersebut, aku menggunakan AI untuk memfill foto tersebut. Dan ini adalah hasil setelah aku extend dan aku gunakan AI untuk memfill foto tersebut. Karena hasil dari AI itu sebenarnya nggak terlalu bagus juga, nggak rapi-rapi amat. Jadi di sini aku juga pasti rapiin lagi untuk blendingannya supaya lebih kelihatan natural. Untuk foto yang kedua ini, aku tidak berbuat banyak, aku hanya sedikit cropping aja. Aku rapin tripod yang bocor-bocor di belakangnya, lalu aku tone. Dan untuk finishingnya, aku berikan tone berwarna agak biru, lalu aku masking di beberapa bagiannya supaya skin tone-nya tetap terjaga di warna orange. Dan inilah hasil akhir dari kedua foto tersebut. Nah, gimana guys? Mudah bukan? Coba ya kalian praktek dan kalian share nanti beberapa hasil foto-foto tanda kutip hantu dari hasil buatan kalian. Nanti untuk beberapa foto yang bagus akan aku pilih dan nanti aku akan berikan ke kalian preset gratis yang biasa aku gunakan untuk edit-edit foto landscape. Terima kasih udah menyimak video ini. Kita bertemu di video tutorial berikutnya. Jangan lupa subscribe dan like video ini, dan kita berdiskusi di bawah aja. Kalau ada kekurangan coba kalian kasih tahu aku biar video-video selanjutnya aku bisa lebih bagus lagi untuk membuatnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Mantap, bye.